pertumbuhan, growth hormone, setelah matang ya, sekarang kan agak maju ya kematangan itu. Kenapa? Nutrisinya bagus. Kalau anak ibu mensnya SD, 5 SD, 6 SD atau 1 SMP, nutrisinya bagus. Kalau ibu kepengen mensnya lama, nanti kelas 3 SMA, kasih makan cireng tuh tiap hari. Siang cireng, pagi cimol, pokoknya aci aja semua. Cilok malamnya dengan variasi rasa keju, esen doang. Itu bisa mensnya ya 1 SMA, 2 SMA gitu ya. Jadi dia karena matang. Dan stimulasi lingkungan ya, lingkungan, nonton apa segala macam ya, dia akan keluar. Nanti dia akan berpengaruh, ini di dalamnya kayak gini ya Bu ya, mempengaruhi organ reproduksi. Pada perempuan menstimulasi ya kantong telur. Padahal bayi perempuan, janin perempuan sejak dalam rahim sudah Allah kasih kantong telur. Sudah ada telurnya, cuman belum aktif. Nanti umur tertentu karena matang yang hormon growth hormonnya dari sini, dia nanti menstimulasi. Laki-laki juga di mana? Testis. Ibu tahu testis? Biji-biji. Nah kalau biji baru tahu. Testis. Ya kita pakai bahasa Latin ya. Kalau pakai bahasa daerah, aduh, geli. Nah biji itu 2 testis. Dia menghasilkan sperma, ovarium menghasilkan telur ya. Nah jadi mulai saat itu walaupun sperma sudah ada di situ, tapi diaktifkan oleh hormon ini. Mulai terbuat setiap ya bulannya atau setiap 3 minggu sekali sperma terbentuk minimal 200 juta. Kalau ibu sering kasih makan anaknya ya sayur toge itu anak laki, spermanya bisa 500 juta Bu, sekali semprot. Suami ibu kasih toge, sayur toge, bakwan toge lagi. Karena toge itu adalah ya masakan yang paling kepo. Di mana-mana ada. Ketoprak ada togenya, soto ayam ada togenya, bakwan ada togenya. Tapi itu bikin subur. Telur kita subur, sperma kita, suami juga subur ya. Iya, ada makanan yang nggak ada togenya. Iya, rujak cingur aja ada togenya. Paham ya? Nah, di mana tadi Bu letaknya kelenjar pituitari? Pernah lihat film India? Sering wanita India pakai apa? Ini namanya bindi. Makanya wanita India selalu bahagia. Kesel nyanyi, tinggal suami nyanyi, ditilang polisi nyanyi. Kenapa? Ada stimulasinya. Makanya kalau ada statistik jarang wanita India pakai narkoba. Kenapa? Buat apa? Orang udah ada sini ya. Ya dia bahagia terus. Paham ya Bu? Makanya pakaian pengantin daerah Indonesia itu selalu ada tanda di sini, betul Bu? Ibu pernah pakai baju apa? Sunda kan ada sini ya, Bali juga ada, Makassar aja ada juga, ya, supaya menandakan kebahagiaan Bu. Paham ya Bu? Kok laki-laki enggak? Karena perempuan yang harus banyak distimulasi. Kenapa? Karena perempuan itu mudah baper, ya. Walaupun baru pengantin baru, tuh suami misalnya seneng, ya istrinya baru, emang iya istrinya baru, ya. Cuman kita yang baper, kenapa? Karena kita belum banyak belajar. Kita menikah di usia muda. Waktu itu kita ingat ya, ibu-ibu waktu itu ada yang nikahnya umur 17 tahun ya, kan mudah banget ya. Belum rajin taklim kan Bu? Makanya kita pasti di awal-awal pengantin kita pasti baper. Kita bahagia nunggu suami gitu ya karena pengantin baru. Mukanya rata datang. Belum belajar kan? Belum belajar kan? Sama saya juga waktu itu belum belajar. Saya pikir tuh suami nggak seneng lihat istrinya gitu ya, padahal sebetulnya seneng. Bahkan laki-laki walaupun mukanya rata dia bergairah lihat istrinya. Ibu harus camkan dalam otak ibu tuh, suami mukanya rata dia bahagia lihat saya gitu Bu. Karena banyak kita baper. Sambut senyum suami, suami nggak balas. Menit ke-6 salah sangka tuh kan, dia nggak suka pulang. Menit ke-7 mukanya berubah. Istri yang galak dia bilang sama suaminya apa? Kalau nggak suka pulang jangan pulang. Suami tuh bingung, makanya laki-laki suka bilang saya salah apa lagi? Pulang salah nggak pulang salah? Ya Bu, itulah pentingnya ibu-ibu taklim itu, karena banyak penelitian-penelitian baru terutama untuk otak ya. Itu kita mencerahkan. Ibu, siapa yang sudah dengar itu bahwa laki-laki 10 menit pertama memang mukanya rata? Udah dengar kan? Sudah oke kan? Tidak baper lagi kan? Keren. Ya Allah, suami gue laki banget. Nanti anak tanya, kenapa Bu? Laki banget. Mukanya rata. Tapi itu kerennya laki-laki loh Bu. Jadi kalau suaminya datang, ya Allah cool banget. Itu tanda kewibawaan. Oke? Iya, jadi paham ini ya. Nah sekarang, halo, boleh bantu? Nah sekarang otak gadis remaja ya. Sip. Jadi Bu,
gadis remaja, atau kita dulu pernah gadis remaja, satu ketika di umur tertentu, ya antara 9-10 tahun, itu tiba-tiba ya, ini hormon pertumbuhan, growth hormonnya menstimulasi indung telur ya untuk mengeluarkan telur, maka langsung naik nih Bu, cung, tinggi. Usia-usia 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pokoknya sampai SMA tuh Bu. Ya, bahkan yang paling puncaknya itu umur antara 20 sampai 30. Ya, 30 berikutnya turun, 40 udah mulai turun Bu kita. Ya. 45 tadi saya bilang itu sudah masuk premenopause sebetulnya. Sudah mau masuk pralansia. Kenapa? Karena dia sebentar lagi hilang. Dan perempuan memang Allah sunatullahnya telur tuh habis Bu. 60 tahun telur habis Bu. Ya. Makanya kita walaupun ibu nih misalnya umur 70 tahun disunting oleh ya lelaki umur 30 tahun nggak bisa punya anak Bu, telurnya habis. Paham ya Bu? Beda kalau laki-laki, biarpun dia umur 100 tahun spermanya masih ada, cuman mungkin umur 25 tahun spermanya 500 juta per sekali semprot atau per ejakulasi. Kalau sudah 100 tahun ya mungkin 200 juta ya gitu. Oke? Nah kita nggak ada. Nah gejolak inilah yang membuat hormon-hormon itu membetulkan sirkuit otak lagi ya. Nah ini tadi, ini di bagian sininya terutama nih, ya, di lobus frontalisnya di depan, ya. Ini masih anak-anak. Kalau anak-anak kan memang belum matang, makanya kita bantu untuk mematangkan. Tetapi karena hormon, ya, hormon pertumbuhannya atau hormon, ya, tentang gendernya belum lagi banjir, maka ngajarin anak SD enak, ngajarin anak TK enak, biarpun berkali-kali. Makan, mam, makan, mam. Tapi ibu nggak jengkel. Bahkan 100 kali, udah ke 101 dia baru ngerti makan. Itu juga belum jelas, tapi ibu nggak jengkel. Kenapa? Karena itu anak ya belum ada hormon yang membuat gendernya itu sangat ya power. Jadi tuh anak nerima aja. Makanya ibu kalau mau ngajarin sesuatu, mari dia kecil Bu, mulai TK, mulai SD. Ibu ngajarin, maaf ya, ngajarin tentang prinsip-prinsip agama SMP SMA, sakit kepala Bu. Kalau SD dia ngikut. Makanya bersyukur ada sekarang sekolah Islam banyak bertebaran di Indonesia. Itu bersyukur banget. Ya, makanya kita kan kalau mendidik nggak bisa sendiri Bu, memang harus pakai guru. Kenapa? Karena pada dasarnya ibu-ibu kalau didik anaknya, apalagi kalau udah yang remaja, gemesnya minta ampun. Kayak mau keluar tanduknya tuh sebelah sini, aduh tahan. Keluar lagi sebelah sini, aduh tahan. Untung kita pekudung Bu, nggak kelihatan. Paham ya Bu? Makanya kalau mau ngajarin tuh masih di SD. Sebanyak-banyaknya supaya apa? Dia bekal ada di sini. Walaupun nanti remaja dia belum matang, ya, tapi ada bekalnya Bu. Paham ya? Nah sekarang, nah ini dia. Otak gadis remaja sedang mengatur ulang dan merapikan beberapa sirkuit saraf yang menentukan caranya berpikir, merasa dan bertindak, serta terobsesi dengan penampilannya Bu. Jadi gadis remaja itu memang otaknya yang membuat dia harus jaga penampilan. Dikit-dikit nyermin, dikit-dikit ngaca. Paham ya Bu? Iya tuh. Jadi kadar estrogen tuh tadi yang melonjak tinggi menekan tombol-tombol dalam otak para gadis. Supaya apa? Supaya gadis itu mulai untuk lebih banyak bicara. Yang tadinya pendiam ngomong juga loh Bu. Karena kalau pendiam itu kan wataknya ya. Apa? Lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya. Memang sirkuit otaknya begitu. Apalagi lebih sering memikirkan tentang pria. Walaupun kadang bukan teman sekolahnya. Artis Korea kek. Kenal enggak dipikirin. Itulah ciri khas gadis remaja. Jadi ibu gak usah bertanduk. Zaman dulu kan karena kita belum ada gadget, belum ada media sosial, nggak kenal sama artis-artis luar negeri. Tapi zaman dulu Bu, oh John Lennon aja saya pikirin. Karena itu doang yang terkenal. Oh, zamannya Bu Vera. Apa Bu? Cover boy. Oh, ya. Denny Malik aja saya pikirin dulu. Jalan sore. Siapa yang zaman itu tuh? Ya Allah tua banget ibu dah. Itu ada remaja itu kan. Lebih mencemaskan penampilan. Makanya dikit-dikit Bu, cantik aku Bu. Ya Allah Bu, kalau anak SMP Bu, yang perempuan belum cantik banget, yang laki belum ganteng banget, begeng. Tapi ibu nggak boleh ngatain. Orang lain boleh ngatain dia begeng, jerawatan gitu ya, tapi ibunya tetap, ih cantiknya anak bunda, Masya Allah, walaupun begeng. Paham ya Bu? Karena dia butuh itu. Lebih stres loh Bu, lebih stres. Lebih stres anak-anak. Kenapa? Otak gadis remaja Allah buat dia berorientasi pada hubungan teman.
kalau dia di sekolahnya nggak diterima oleh temannya atau dibully oleh temannya, itu membuat stres yang sangat tinggi.